Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qaidil ulul muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi rabbil alamin ya mujib as-sa'ilin. Al-babul khamis. Utawi iki bab al-khamis kang kelima bab fi adabi hamilil Qur'ani ing dalam tata kramane wong kang hafal Qur'an. Qad taqaddama teman-teman dhisik apa jumalun pira jumlah minhu saking adabi hamilil Qur'an. Fil babi dalam bab alladhi qabla hadha kang sadurunge ikilah bab. Wa min adabihi lan iku sing beberapa tata kramane hamilul Qur'an ayyakuna utawi yen ana sapa hamilul Qur'an iku ala akmalil ahwali ing atase paling sempurnane pira-pira tingkah wa akramish syama'ili lan paling mulyane pira-pira watek wa ayyal fa'alan itu ngangkat sapa hamilul Qur'an nafsahu ing awak dhewe ne hamilul Qur'an an kulli ma saking saben-saben barang naha kang nyegah apa al-Qur'an anhu saking ma ijlalan krana kagungaken lil Qur'an maring al-Qur'an wa ayyakuna lan yen to ana sapa hamilul Qur'an iku masunan kang terjaga andani iktisabi saking asore penggawean syarifan nafsi kang mulya awake kang mulya pribadine nafsu lan kang mulya pribadine murtafi'an kang ngangkat sombong alal jababirati ing atase pira-pira wong kang meseso wal jufati lan pira-pira kang wangkot min ahli dunya saking ahli dunya mutawadhi'an tur DP tawadhu lis sholihin namane pira-pira wong kang bagus wa ahli khairi lan ahli kebagusan wal masakin lan pira-pira wong miskin wa ayyakuna lan yento ono sapa hamilul Qur'an iku mutakhasyian kang mugi khusyuk ya sakinatin kang duweni tenang wa waqarin lan jadmika faqad jaa maka teman-teman teko an Umar bin Khattab sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apa annahu saktenane Umar bin Khattab iku kala dawuh sapa Umar bin Khattab dawe ya ma'syaral qurra'i nertentoni ingsun ing pira-pira wong kang para ulama qurra itu ulama ya ma'syaral qurra'i nertentoni ingsun ing pira-pira ulama ahli maca Al-Qur'an irfa'u ngangkat sira kabeh rukusakum ing pira-pira sirah-sira kabeh faqad wadhaha krana teman-teman jelas lakun kedue sira apa at-tariqu dalan al-katib at-tariqa ya faqad wadhaha lakum at-tariqu
fastabiqu maka amriya disi sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan wala takunu aja ana sira kabeh iku iyalan dadi batih tanggungan alan nasi ing atase menungso. Wa an Abdullah bin Mas'udin lan diriwayatno sing Abdullah bin Mas'ud lan apa kala dawuh saka Abdullah bin Mas'ud yang bagi sayujo li hamil Quran kedue wong kang apal Quran apa ayu rafa yen to dikenali saka hamilul Quran bilailihi kelawan bengine hamilul Quran idan nasu arikalane utai para manungsa iku naimuna padha turu sapa annas wa binahari lan kelawan siangi hamilul Quran idan nasu arikala utai para manungsa iku muftiruna padha buka sapa annas wa bihuznihi lan kelawan prihatine lawan susai hamilul Quran idan nasu arikala utai manungsa iku yafrahuna padha bunga sapa annas wa bibuka lan kelawan nangise hamilul Quran idan nasu arikala manungsa iku yabhakuna padha guyu sapa annas wa bisumti lan lawan menengi hamil Quran idan nasu arikala manungsa iku yakhuduna padha mancing gunem sapa annas wa bi khusyu'ihi lan kana khusyu'i hamil Quran idan nasu arikala manungsa iku yakhtaruna padha ile itu gaya padha gaya sapa annas. Wa 'anil Hasan al-Basri lan diusin Al-Hasan al-Basri rahimahullah apa annahu satrani Al-Hasan al-Basri qala dawu sapa Al-Hasan al-Basri dawe innaman saktenane wong kana kang ana sapa man qablakum sak sira kabeh iku ra'au innaman sadane wong karek kang ana sapa man iku qablakum sadene kabeh iku ra'au nikotaken sapa mangkana qablakum al-Qur'ana ing Qur'an rasaila ing pira-pira surat min rabbi sing pirane mangkana qablakum fakanu maka ana sapa mangkana qablakum iku ya tadabbarunaha angen-angen tadabbur sapa man kana qablakum ing rasail billaili ing dalem wayah bengi wa yunfidunaha kan yana tanfid yun anfada yunfidu seman fathaya wa yunfiduna lan nglaksanakno sapa man kana qablakum ing rasail fin nahari ing dalem waktu siang. Wa 'anil Fudail bin Iyad lan diriwayatno saking Al-Fudail bin Iyad rahimahullah apa yang bagi di hamil Qur'an ila akhirih yang bagi sayujo lihamil Qur'ani kedue wong kang apal Qur'an apa Allah yakuna yen to ora ana iku lahu kedue hamil Qur'an apa hajatun kebutuhan ila ahadin maring wong suci minal khulafa'i saking pira-pira khalifah faman moko wong durung kang sak sore khulafa wa anhulan saking Al-Fudail bin Iyad aidan halimane lan diwaca saking Fudail ayo men apa kala dawuh sapa Fudail bin Iyad hamilul Qur'ani utawi wong kang gawa Al-Qur'an iku hamilur rayatil islami wong kang gawa benderane agama Islam la yang bagi ora sejo lahu kedue hamilul Qur'an apa ayyal huwa yen to duwinan sapa hamil ma'aman setane wong yang kang padha dolanan sapa man wala yasbua lan yen ora lali ora lalai
sapa hamil Quran ma'aman sertane wong yasu kang lalai sapa man. Wala yalghu lan ora percuma berbuat percuma sapa hamil ma'aman sertane wong yalghu kang percuma sapa man. Ta'ziman kula ngagungaken li haqqil Qur'ani maring haqqe Al-Qur'an. Kalau kemarin adabnya muallim, adabnya muta'allim secara khusus. Sekarang umum dah, punya hamil Quran siapapun, jadi apapun. Dan kemarin khusus adab untuk muallim, adab untuk muta'allim. Jadi sekarang sifatnya umum, siapapun yang hamil Quran, tak jadi guru, jadi murid, jadi apapun, itu dia hamil Quran. Telah dulu dari bab ini jumlah-jumlah yang sebelumnya. Kemarin itu adabnya muallim, ta'lim masukkan di sini. Terus itu adabnya hamilul Quran ditambah. Termasuk adabnya hamilul Quran itu hendaknya hamilul Quran itu orang yang hafal Quran itu berada di atas paling sempurnanya tingkah dan paling mulianya watak, di paling sempurnanya tingkah dan paling mulianya watak. Di keadaannya itu paling baik. Kalau pagi, kalau malam bangun, pagi sholat wiridan, pagi bekerja, itu terus punya keadaannya keadaan yang sempurna. Dan wataknya paling mulia. Dia dermawan, dia orang yang jujur, orang yang selalu tolkul wajhi itu wajah yang cerah. Itu cerah apa? Cerah, wajah yang. Kemudian pada berikutnya, hendaklah orang yang hamilul Quran itu mengangkat dirinya, itu menjauhkan dirinya, maksudnya menjauhkan dirinya dari semua hal yang dicegah oleh Al-Quran. Al-Quran nggak boleh ini, Al-Quran nggak boleh bohong, kita nggak bohong. Al-Quran nggak boleh maksiat, kita tidak maksiat. Al-Quran tidak ini. Tujuannya satu, untuk mengagungkan Al-Quran. Kita sudah tahu dalam artinya ada Qurannya. Man tahu ya. Kalau mau Quran ini lancar, dia jalan. Oh, Quran melaku itu, ini enggak? Kalau yang dia bacanya Quran itu lancar, dia jalan, tak lihat. Itu kalau Quran melaku itu. Dia umpama sing Quran ini lancar itu pacaran misalnya. Itu Quran pacaran, ya. Qurannya kan. Ya, sudah merasa ada Al-Qurannya, sudah diniatkan untuk mengagungkan, pantas enggak seperti itu? Resikonya sudah hafal Quran harus apa? Ditempati Al-Quran harus mengagungkan. Kita hanya bisa berdoa, Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana wa la taj'alhu hujjatan alaina yaumal qiyamah. Namanya hujjah yang alaina itu seperti apa? Nanti di pengadilan akhirat Quran datang kepada Allah, ya Allah, saya dulu dimasukkan dalam dadanya orang itu, tapi saya terus diajak maksiat, ya Allah, saya telah dihinakan orang itu, ya Allah, maka hinakan orang itu. Itu Quran jadi hujah yang berbahaya pada, ya Allah, saya dulu dimasukkan dalam dadanya orang itu, saya dihafalkan, tapi saya diajak maksiat, saya diajak apa? Saya diajak untuk buat, maka saya direndahkan, maka hinakan orang itu, ya Allah. Itu hujah yang. Kalau hujah lana itu kita dalam pengadilan akhirat, kita sudah divonis neraka. Ke Al-Quran datang, ya Allah, tolong yang orang itu dulu perjuangkan untuk bisa mengamalkan saya. Orang sudah berjuang siang malam untuk membaca, dia memuliakan dia, ya Allah. Kita berharap yang Quran jadi hujah bagi
Yang dia maksiat tok uripe. Kita maksiat kita sudah merendahkan Al-Quran. Muga-muga Quran segera nyafati kita nanti seperti itu. Tapi harus ada motivasi khusus. Ingat kalau mau berbuat seperti ini, ya Allah, di dalam ada Al-Quran. Mau berbuat maksiat, ingat ya Allah dengan Al-Quran. Itu niat untuk mengagungkan Al-Quran. Kemudian seorang Al-Quran harus menjaga dirinya dari pekerjaan yang rendah. Sini apa? Ngapa tadi MC ini dangdut? Kan tadi apa? Pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Jadi pegawai bank misalnya. Nah, tapi kalau bekerja itu nggak harus dari iktisab itu pekerjaan-pekerjaan yang rendah dalam pandangan. Jadi kalau kita kerja keras itu nggak rendah. Saya hafal Quran daripada saya minta-minta, lebih baik saya jadi kuli bangunan terhormat. Paham ya? Tapi ya iso aja ngono iso. Kalau bisa ya saya hafal Quran, saya nggak boleh minta, harus jadi juragan seperti itu. Itu yang ideal. Terpaksa. Hanya sekali waktu Rasul itu musafahah saat sahabat apa? Musafahah dengan Rasulullah. Tangannya kasar. Maka Rasul tanya, lu kenapa tangan kamu kasar ini? Tangan kayak parut tuh. Mengenai tangan itu kasar, tangannya halus itu. Kasar Nabi jauh, kenapa tangan kamu kasar ini? Maka bermatakan ini tangan saya buat kerja ya Allah untuk menghindarkan saya dari hal yang memalukan untuk minta-minta. Maka dijauh hadal yad apa? La yasummu raihatan nar. Ini tangan yang gerakan tercium api neraka. Nanti kerja keras. Tapi kan lebih terhormat lagi orang yang hafal Quran itu punya pekerjaan yang mapan, yang terhormat. Terpaksa jangan sampai kerja yang nyerempet ke barang haram. Jadi penjaga bank dan jadi apa? Hafal Quran jadi MC ini dangdut itu. Kemudian jadi di karaoke dan semuanya yang nggak bagus itu jangan sampai. Syarifan nafas, harus punya kepribadian yang mulia. Kepribadiannya itu mulia. Kemudian orang apa kan harus berani sombong atas orang-orang yang semena-mena dan orang-orang yang kasar dari ahli dunia. Nah, orang ahli dunia kok sombong. Orang ahli dunia itu semena-mena pada orang lain. Kan menurut aku oke. Kamu harus ikut saya. Itu orang yang jababiro seperti itu. Itu orang yang keras. Karena dia itu termasuk orang kaya. Kamu jangan ingatkan saya. Saya punya apapun saya bisa beli kamu. Nah, itu orang yang jufat namanya. Orang apa harus sombong dengan mereka. Min hati qaulin Nabi at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Nyombongi wong sing sombong itu sedekah. Nah, al-jababiro, al-jufat itu orang-orang yang sombong. Terus kita sombongi. Aja terus kita itu tunduk pada orang kaya yang semena-mena kita tunduk, kita berharap suatu rendahnya. Dan Nabi Dawud man tawaddu'a li ghaniyyin shalihin li ghinahu dhahaba thuluthatini. Yang tawaduk pada orang kaya yang soleh, karena yang jufat yang berat. Barang siapa tawaduk pada orang kaya yang soleh, tapi dasar hormatnya karena kayanya orang itu, hilanglah 2/3 dari agamanya. Nah, itu tawaduk pada orang kaya yang, apalagi tawaduk pada orang kaya yang jababiroh yang jufat ini, kita harus sombong dengan mereka. Jadi kamu bisa beli kontak tuku dunyamu, kita berani seperti itu, apa-apa. At-takabburu 'alal mutakabbir. Sebaliknya, orang apapun harus tawaduk pada orang-orang soleh. Kita orang soleh, siapapun kiai kita tahu, kita hormati. Siapapun orang-orang yang berdakwah jalan agama kita hormati. Harus tawaduk pada ahlul khair. Siapapun dia, orang kaya, orang miskin, ahlul khair kita hormati karena ahlul khair. Dan terutama ini
tawaduk pada orang-orang miskin. Ojo terus kita kena ngasih orang miskin kita bicaranya kasar. Kamu kan tiap hari kamu butuh saya nggak seperti itu. Kita tawaduk pada orang-orang miskin. Ada dawuh ini, hal tunsuruna wa turzaquna illa bi du'afaikum wa fuqaraikum bi khusyu'ihim wa khudu'ihim wa du'aihim. Tidaklah kamu semua ditolong oleh Allah, tidaklah kamu semua diberi rezeki Allah kecuali karena orang-orang dhaifnya kamu dan orang fakirnya kamu, dengan khusyuknya mereka dan doanya mereka. Itu luar biasa. Pada orang fakir, kita di jalan-jalan ketemu orang fakir, kasih, masuk ke orang fakir duit 2.000 itu, ya Allah itu penghinaan, kasih 100.000. Tuh dalam rangka tawadhu. Ada orang sugih, kita orang sugih apa itu mantu misalnya, buat di berapa uang yang banyak, sudah kayak seperti itu. Kan lebih baik bukan pada orang-orang yang miskin butuhkan. Musik berjalan jualan kerupuk seperti itu. Duit 100.000 sudah sangat berharga bagi kita. Yang kita buang-buang itu kita siapa misalnya? Tuntutan namanya. Mungkin untuk susah. Nah, kalau kita nanti itu doa nanti semua punya itu saya gak berharga. Itu harus tawaduk pada orang-orang miskin, hormat. Kita bertemu, kita ucapkan salam, kita dengan wajah yang, kita dengan bicara yang rendah, menunduk. Terus merasa kita itu kaya, orang miskin dan kamu di bawah saya. Sebaik orang yang nafkah, orang yang berinfak, memberikan orang miskin, dan dia merasa lebih baik, nggak ada nilai yang itu nafkahnya. Orang sodako nang orang miskin, oh berarti apian aku, kan Nabi dawuh al yadul ulya khairun minal hadis, seperti lebih mulia dari orang itu. Merasa seperti itu, nggak ada nilai sodakonya. Tetap kita tidak merasa lebih baik dari orang yang kita beri. Kemudian orang yang hamilul Quran itu harus menjadi orang yang berusaha untuk khusyuk. Khosyian kok berat, ini mutakhosyi, berusaha khusyuk dalam setiap saat itu. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ini apa? Tadabbur ala ma huwa fihi. Kita sholatnya kita ada dalam sholat itu, gak usah mikir yang lain. Sampai umum kita sholat mikir swarga dari itu hukumnya makruh. Kita mikir sholat kalau kita bisa baca itu, kita ingat kepada berusaha, nggak iso kalau kita itu khusyuk berkelasnya. Kita kelasnya adalah takhusyuk, berusaha untuk khusyuk. Tidak lupa lagi kita tajaddud apa? Niat lagi itu tentang takhusyuk. Dza sakinatin wa waqarin, yang mempunyai tenang pribadinya dan mempunyai kewibawaan. Meskipun apa? Wibawa didelok-delok itu kurang melihat itu sudah segan seperti itu. Tanpa apa? Nah, di sini Sayyidina Umar bin Khattab dawuh memang isinya motivasi semua. Wahai para qurra, wahai para penghafal Al-Qur'an, wahai para penghafal Al-Quran, angkat kepala kamu. Karena sudah jelas jalan bagi kamu semua. Nih, ngapal Quran aja terus isini-sini mlebu nang pintunya nang Pak Bupati, nang camat, nang gubernur, itu semua rendah mereka itu. Kita merasa, waduh, di Pak Bupati nunduk-nunduk, itu bukan adabnya hamilul Quran. Omene yang belum berarti gue proposal, ya Allah, hilang udah, jatuh martabatnya orang yang hafal tinggi. Dia ngomong tinggi, kita tinggi, kita tinggi. Gak usah apa, diangkat kepala kamu kalau sudah jelas jalan bagi kamu semua. Maka bersegeralah berbuat kebaikan-kebaikan. Dan kamu jangan menjadi tanggungan manusia.
Itu pertanyaan seperti ini. Sama diangkat ya, ada suatu sebuah perumahan, ono masjid, sama dituduhkan jadi masjid, imam masjid itu tiap bulan usah kampung urunan kayak sampean gitu. Itu menjadi tanggungannya kita yang memberi. Kita jangan apa? Orang, oh itu orang yang hafal Quran, itu orang yang alim, seakan bulan urunan kita beri orang itu. Jangan seperti itu. Kita jangan menjadi tanggungan manusia. Nah dalam dawuh yang lain, Umar bin Khattab dawuh yang terkenal, la an alqakum fi suqi ahabbu ilayya min an alqakum fi zawiyatil masjid. Seperti itu. Kalau saya bertemu kamu di pasar, itu lebih menyenangkan hatiku daripada ketemu kamu di pojokan masjid. Itu Umar bin Khattab. Terus hafal Quran di masjid, dok ngaji, dok ya kita kan bukan manusia, kerja. Kita punya tangan, kita punya akal, kita punya kaki, punya tenaga, kita bekerja. Terus jangan insentif, kan susah saya itu, paling susah. Ada program insentif untuk para penghafal Al-Quran. Waduh daftar KB, sampai antri-antri di tes sampai isu sampai sore ket mulai demi dapatkan insentif. Oh pantes ini. Itu sangat merendahkan Al-Quran. Jadi ketika dulu ada program insentif, saya pertama menolak ya. Itu menghina orang hafal Quran, bukan menolak, itu menghina itu namanya. So hafal Quran gak bisa berbuat apa-apa. Paham ya? Dan dilalah kok akeh sing seneng dengan itu. Hanya oleh muni santri asadili ojo sampai jago insentif kufat ke pemerintah. Itu barang paling apik subhan. Oh ya, paling apik subhan. Bisa-bisa jadi haram. Dari Abdullah bin Mas'ud sering-sering saya sampaikan, yang bagi dihamilil Quran. Seyogjanya bagi orang yang hafal Quran itu dikenali dengan waktu malamnya. Ketika semua manusia tidur, kita bangun. Cuman nggak ngono. Setiap ketika semua manusia tidur, kita ikut tidur. Ya kan kalau beda nih. Jadi setiap orang-orang yang nggak hafal Quran itu semua tidur, kita bangun itu mulai diijeni. Kita sore begitu berdoa banyak. Ketika malam-malam semua banyak tidur, kita berdoa. Doanya itu adalah lebih sedikit yang bermohon kepada agar lebih mudah diijabahi. Itu wajib ya. Bangun malam itu hukumnya wajib. Awal dhewe itu pakai hukum anggap yang sunat itu wajib, anggap yang makruh itu haram. Jadi wale anggap yang sunnah itu wajib, anggap yang makruh itu haram. Itu bukan seperti itu. Dikenali dengan siangnya ketika semua orang berbuka, semua poso. Sih kalau poso enggak? Jam puasa sekarang hari Senin. Nanti ini Senin depan lagi sampai gitu. Dikenali dengan susahnya ketika orang berbahagia. Susah ya Allah, setiap malam dosa saya ya Allah, aku hafal Quran ya Allah, tapi kenapa masih berbuat maksiat? Masa masih belum berbuat manfaat bagi manusia, terus tuh ada huzn. Dan dikenali dengan nangisnya, kita semua orang tertawa dia menangis. Udah menghafal Quran itu banyak menangisnya, tapi dia nangis ojo dituduh. Kita boleh menunjukkan kalau memang sudah kita itu yowis memang apa sengaja menunjukkan nangis kita di hadapan orang, itu nangis yang gak dinilainya di hadapan Allah. Memang karena khusyuknya nangis yang tanpa disadari, ini pas mimami seperti itu. Nangisnya digawe-gawe tambah dosa itu riya. Kalau memang dia itu menangis, dia baca kan mesti nangis. Dia berarti nangis sampai di hadapan orang pun dia nggak bisa menahan itu beda masalahnya. Dan dengan diamnya ketika semua orang menggunjing dia diam. Lo konconi ngomong sih gak kena-kena itu wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan gak usah ikut-ikutan. Dan dengan khusyuknya itu semua orang dengan gayanya semua macam-macam
dia khusyuk terus, khusyuk karena merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dari Al Hasan Al Basri, afdalut tabi'in, ketika melamar siapa? Rabi'atul Adawiyah. Terus siapa di antara kamu yang paling kamu anggap paling hebat? Semua orang mengatakan ini Al Hasan Al Basri. Masuk melamar Rabi'atul Adawiyah, ditolak lamarannya. Rabi'atul Adawiyah katanya itu, saya siap kamu nikahi dengan catatan kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya? Coba bisa menjawab. Kata Rabi'atul, nanti saya itu sekarang masih kalau saya nanti mati saya khususkan su'ul khotimah. Itu dalam ilmunya Allah. Nanti saya dikubur kuburan saya dapat nikmat Allah dan dapat azabnya Allah. Itu pun dalam ilmunya Allah. Nanti saya dibangkitkan dari kiamat, dibangkitkan bareng dengan apa? Itu pun kata Allah, kita yang masih belum jelas nasib kita, tak pantas kita bersama-sama di muka bumi ini. Itu Rabi'atul Adawiyah. Ini tolak lamaran itu. Dari Hasan Al Basri mengatakan, sesungguhnya orang-orang ulama sebelum kamu itu menganggap Al-Quran di surat-surat dari Allah. Ya, surat itu, karena itu surat malamnya dibaca dengan sepenuh. Sama oleh surat itu kau anak sih seman senengi loh. Menang-menang dapat surat dari, kalau sekarang nggak surat oleh WA. Kau arek yang, waduh, nek moco dibaca pitung puluh gak tahu itu. Baca lagi, karena senang dengan itu. Nah, para ulama menganggap Quran sebagai rosail, surat dari Allah, senang dibaca lagi dengan, dan dilaksanakan ke siang harinya. Gak diwaca Quran, dibaca dengan sepenuh hati di malam harinya, maka pada siangnya dilaksanakan. Pertemuan itu fi makna qouli ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum. Yatluna pakai fi'il mudhari', wa aqamu fi'il madhi, wa anfaqu fi'il. Kenapa bukan mudhari'? Semua itu madhi semua. Ini apa? Orang yang membaca Quran dengan sepenuhnya, maka diwujudkan macam itu dengan apa? Iqamatus shalah dan infaq mimma razaqnahum. Seperti itu. Atau dalam arti yang lain, kenapa ini fi'il mudhari', ini fi'il madhi? Apapun orang itu berbuat ibadah harus punya ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang dia baca. Baru itu yarjuna tijaratan lan tabur. Dan ya, dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu guru tasawufnya Imam Syafi'i. Itu asalnya penjahat ini, penyamun ini, jadi wali besar sampai menjadi gurunya Imam Syafi'i. Itu Fudail bin Iyad. Beliau dawuh, sejujurnya orang yang hafal Quran itu tidak punya hajat sedikit pun pada pemerintah. Adanya khalifah dan orang yang di bawahnya. Sejak sampai lah orang hafal Quran itu jalur insentif ke pemerintah. Ya Allah, rasa paling susah tuh insentif ini, dan terpraktek masalahnya. Dan apa, kepingin bangun pondok minta proposal sama bupati, gubernur, minta gak usah. Kita nggak punya hajat sedikit pun kepada seorang pun dari mereka. Perlu mereka nyumbang tolak. Imam Malik seperti itu. Imam Malik itu ada raja datang ke daerahnya Imam Malik, utusnya dari Imam Malik ini ada raja datang ke sini yang dibawa untuk menghadap. Lama aku menghadap, saya nggak punya hajat sama dia. Kalau dia punya hajat, silakan dia datang ke sini. Imam Malik seperti itu. Jadi rajanya akhirnya sampaikan datang. Raja menawarkan bantuan ini. Imam Malik cuma salah alamat. Terus saya itu sudah cukupi oleh Allah. Kalau kamu bantu itu banyak orang fakir miskin di luar sana, itu yang kamu bantu. Loh, umum kiai di Indonesia ngono kabeh, luar biasa. Kiai semua seperti itu, bahkan nggak ada orang fakir miskin. Nah, sekarang pondoknya dibangun megah orangnya pemerintah,
di Jawa banyak orang yang untuk makan aja tidak bisa. Apa bijaksana seperti itu? Di duit pemerintah itu kan uangnya rakyat. Kayak bangun pondok, kayak berapa kan? Di luar sana banyak orang yang sekedar apa? Makan aja sulit. Itu Imam Malik nggak seperti itu. Harus salah alamat di sini. Banyak orang yang di luar sana. Itu ditiru. Kemudian beliau dawuh lagi, orang yang membawa Al-Quran itu adalah pembawa itu pembawa panji-panji agama Islam. Maka nggak pantas kalau dia bareng dengan orang yang dulinan. Ada orang melok remi, ada orang apa? Engkling. Wong jenenge petak umpet. Apa sik dengan petak umpet juga pantas. Dan orang yang apakah tidak pantas untuk lalai dengan orang yang lalai. Orang lalai juga ada dikira, ibaratnya Anda untuk berlari. Kemudian nggak pantas dia itu bareng dengan orang yang kosong yang debat percuma. Lahwo itu adalah perbuatan yang percuma, gak ada nilainya. Dan ketika itu min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Termasuk baiknya Islam itu kan meninggalkan apa yang tidak faedah pada dirinya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Termasuk bagusnya Islam kalau dia itu meninggalkan apa yang tidak ada faedah bagi dirinya. Wallahu ta'ala.